Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur itu sesungguhnya ada 3 tempat. Ada berapa, Ibu? Ada berapa? 3. Bahasa Jawanya telu. Ada 3. Pertama, bersyukur di dalam hati. Kedua, syukurnya di dalam lisan kita. Ketiga, syukur melalui arkan. Arkan itu gerakan kita, perbuatan kita, perilaku kita. Ini yang sesungguhnya bersyukur. Kalau cuma 1 doang, belum bersyukur secara sempurna namanya. Ada orang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya senang. Itu memang benar bagian dari syukur. Saya yakin Bapak Rudi Antariksawan sekeluarga ini, beliau hatinya lagi senang. Kenapa demikian? Dia merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada keluarganya, kepada beliau dan seluruh keluarganya. Sehingga walaupun beliau ini keluar negeri, senang hatinya. Jauh dari kampung halamannya, jauh dari tempat tinggalnya, dia keluar negeri, tapi hatinya senang. Itu tandanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan nikmat oleh Allah. Siang hari ini juga kita ikut gembira, bagian dari syukur kita. Kita seneng nih datang kemari, kita gembira nih datang kemari karena diundang, dikasih tahu oleh Bapak guru kita, Bapak Ustadz Maming. Kalau nggak dikasih tahu mah ibu-ibu hari ini pada tidur, saya rasa. Betul Ibu ya? Tidur, saya juga tidur sih kalau gini hari ya, pules. Bersyukur hati. Kemudian bil lisan, lisannya ngomong alhamdulillah. Orang mengatakan dirinya bersyukur, kalau mulutnya diam saja, itu belum sempurna syukurnya. Hatinya sih seneng, kemana-mana senyum. Ya, kemana-mana senyum. Lagi di jalan senyum sendirian baik. Ya, ntar dikata Ustadz Aliarno, orang udah rada-rada senyum sendirian. Bukan itu maksudnya. Hatinya seneng, kemudian mulutnya bilang alhamdulillah. Saya telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulutnya berucap, mulutnya berkata segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Bapak Rudi Antariksawan sekeluarga, saya yakin, seyakin-yakinnya beliau sudah mengucapkan hamdalah berkali-kali. Kenapa saya katakan demikian? Beliau ini udah yang kesekian kalinya tempat Bapak Ustadz Mamik ini dipakai untuk rasa syukurnya beliau sekeluarga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkali-kali saya ini diundang ke tempat ini oleh beliau dalam rangka apa? Khatmil Quran 30 juz 1 minggu lamanya. Udah berapa kali kayaknya? Ada 3-4 kali ya Ustadz ya. Banyak, artinya saya yakin, seyakin-yakinnya Bapak Rudi Antariksawan sekeluarga ini telah selesai berkali-kali mengucapkan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau sekeluarga. Nah, kemudian bil arkan, perbuatannya, beliau juga syukurnya dilakukan dengan perbuatan beliau, dengan harta yang Allah titipkan kepada beliau sekeluarga, dikeluarkan kepada Bapak Ustadz Maming lewatnya. Artinya diberikan nanti kepada adik-adik yatim nih, kepada ibu-ibu diberikan. Kenapa demikian? Perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Rudi Antariksawan sekeluarga ini tandanya beliau sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur secara sempurna. Beliau pasti tahu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur kepada
Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, akan aku tambah lagi nikmat-nikmat yang lain. Mudah-mudahan Bapak Rudi Antariksawan sekeluarga ini, Ibu Witri, Dr. Witri sekeluarga, semua anak-anak beliau yang sedang menuntut ilmu juga di luar negeri, di Inggris kalau nggak salah, gelar S3, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat syukur beliau sekeluarga senantiasa mempedulikan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tuh, syukur secara sempurna, insya Allah. Hartanya diberikan, hartanya dibelokkan. Kan ada orang harta yang dibelokkan sih, iya, bukan dipakai sendiri, iya, banyak orang yang semacam ini, tapi tempatnya salah. Pak Rudi Antariksawan sekeluarga ini tempatnya benar. Dia disalurkan hartanya kepada anak yatim, disalurkan kepada ibu-ibu yang sudah memang kemampuannya sudah berkurang untuk mencari nafkah. Betul tempatnya. Banyak orang yang banyak hartanya tapi menyalurkan hartanya tidak tepat sasaran, tidak sesuai apa yang dianjurkan oleh Al-Quran, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dengan harta yang melimpah, justru dia bangun tempat-tempat maksiat, dia bangun tempat-tempat yang menjauhkan dirinya atau bahkan orang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Bangun niklab, bangun tempat hiburan malam, dia juga manfaatkan hartanya itu sesuai kesenangan-kesenangan yang sifatnya kesenangan dunia. Dan saya yakin nanti suatu saat kalau ada teknologi yang modern, ada mensurvei, ada alat yang canggih, kesenangan kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat itu kalau ditimbang, kalau ada alat, akan lebih condong, lebih berat akan nikmatnya, nikmat kehidupan akhirat. Artinya nikmat bersama anak-anak yatim, fakir miskin, ibu-ibu yang sudah tidak mempunyai atau kurang kemampuan untuk bekerja tenaganya. Tuh kalau ada survei, ada alat yang canggih nanti menimbang. Kenapa demikian? Karena kesenangan dunia itu kesenangan yang hanya sementara, kesenangan semu. Orang tidur bareng sama orang cantik, orang yang dibayarnya, dia seneng, dia gembira, tapi hanya sesaat. Dia hanya sesaat, selesai itu kesenangan itu akan hilang. Tapi kalau bersama anak-anak yatim, fakir miskin bareng, kesenangan itu akan membawa hatinya bahagia, dan itu akan dibawa terus menerus, bahkan akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala.